Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan belajar menjadi praktisi ilmu hikmah. Seorang praktisi ilmu hikmah harus memiliki 20 syarat. Di antaranya salah satu syaratnya kita harus berpegangan pada Al-Quran dan hadis, ijma dan qiyas. Jadi tidak cukup hanya berpegangan kepada Al-Quran dan hadis, tapi juga harus berpegangan pada ijma dan qiyas. Dan syarat yang kedua, harus mengetahui hukum-hukum syariat Islam dan selalu menjaga akhlak dan ucapan. Yang ketiga, yakin kepada Allah atas semua keinginan kita. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Jadi kita harus tetap yakin bahwa setiap doa kita pasti akan diijabah oleh Allah. Dan syarat yang keempat, kita harus takwa. Pengertian takwa di sini kita tidak melanggar dosa-dosa besar yang Allah tentukan dalam hukum-hukum syariat Islam. Yang kelima, kita harus menjadi orang yang istiqomah. Dan yang keenam, kita harus menghadirkan dalam hati kita selalu asma Allah hadir dalam hati. Dalam detak hati kita harus selalu menghadirkan Allah. Yang ketujuh, selalu memperhatikan kesesuaian keluarnya bintang-bintang dengan hajat kita. Yang kedelapan, harus hafal terhadap qasam yang digunakan untuk mengasma wizik. Yang kesembilan, tidak makan berlebihan, tidak makan terlalu banyak maksudnya. Yang ke-10, menghindari makanan yang bernyawa, makan makanan yang memiliki nyawa, contoh seperti ayam, ikan dan lain sebagainya. Yang ke-11, harus menghindari makanan yang berbau tidak enak seperti pete, jengkol, duren, makan makanan yang berbau. Yang ke-12, dalam penulisan harus disediakan buhur yang sesuai bintangnya. Buhur itu maksudnya semacam bebauan yang disebut buhur. Para ulama membagi buhur menjadi dua, yaitu buhur lil jalbi untuk menarik dan buhur lidhofi untuk menolak. Jadi ada dua macam buhur, yang pertama lil jalbi, yang kedua lil dhofi untuk menolak, dan lil jalbi untuk menarik. Pengertian menarik sesuatu yang kita inginkan itu namanya menarik. Untuk menolak sesuatu hal yang tidak kita inginkan itu namanya menolak. Misalkan kita menginginkan suatu dagangan laris dan lain sebagainya, itu sebuah keinginan, berarti kita harus menggunakan buhur lil jalbi untuk menarik. Dan jika kita menolak sesuatu yang tidak kita inginkan, entah mara bahaya, entah apapun, berarti yang kita gunakan buhurnya adalah buhur lil dhofi untuk menolak. Contoh dalam bintang Zuhal. Dalam bintang Zuhal untuk menariknya menggunakan minyak wangi atau kemenyan Arab. Dan untuk menolaknya kemenyan hantir atau belerang atau bulu kucing hitam. Untuk di waktu mustari, bintang mustari itu untuk menariknya menggunakan cendana kuning, kayu garu dan minyak ambar. Dan untuk menolaknya kita menggunakan cendana kuning. Dan untuk di bintang mirih, cendana kuning dan kemenyan Arab untuk menarik. Dan untuk menolaknya darah kambing yang disembelih pada hari Selasa atau dengan candu. Untuk waktu Syam, untuk menariknya menggunakan kayu garu, kapur barus, misik, minyak ambar atau kemenyan Arab. Dan untuk menolaknya kita menggunakan kamper atau kapur barus atau kemenyan Arab. Dan di waktu zuhro, untuk menarik kita menggunakan kemenyan Arab, dan untuk menolaknya pun menggunakan kemenyan Arab. Dan untuk menariknya di waktu zuhro bisa juga menggunakan kemenyan Jawa atau kemenyan putih atau kayu garu. Dan untuk waktu utorid, menariknya menggunakan kemenyan Arab, dan untuk menolaknya menggunakan kemenyan Arab dan minyak wangi, terserah minyak wangi apapun. Dan di waktu komar, menariknya menggunakan kemenyan Arab, dan untuk menolaknya menggunakan kemenyan Arab juga. Dan di urutan yang ke-14, praktisi wisid atau ilmu hikmah
selalu dalam kondisi suci dalam menulis wifik. Yang nomor 14 kita harus berurutan dalam menulis wifik, jadi yang kalimat awal miftah dan seterusnya itu harus kita urutkan, bukan habis miftah terus kita langsung menulis ke mihlak. Habis miftah itu kita harus mihlak, bukan habis miftah kita langsung nulis ke urutan yang terakhir. Memperbagus dan memperindah tulisan dalam menulis wifik. Nomor 16 membaca sholawat. Nomor 17 sholat istikharah sebelum membuat wifik 2 rakaat. Rakaat pertama surat Al-Kafirun dan rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Setelah salam membaca doa. Doanya Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika wa astaqdiruka wa as'aluka min fadlikal azim anta bi antubayyinu li akibati amri fi syai'. Terus kita sebutkan hajat, fa in kana khaira fasyarihu lahu sadri wa fiqi li amalihi wa in kana syarra fasarofahu anni wasrifani anhu innaka ala kulli syai'in qadir. Yang nomor 18 harus punya sanad ijazah. Jadi harus memiliki ijazah untuk membuat wifik. Yang ke-19 dan tidak pada saat naas. Saat naas dalam tanggalan Arab atau bulan-bulan Arab. Saat naas yaitu tanggal 3, tanggal 5, tanggal 13, tanggal 16, tanggal 21, tanggal 24 dan tanggal 25. Itu semua dalam bulan Arab. Nomor 20 yang terakhir, tempat menulis di kamar yang khusus atau tersembunyi. Jadi kita harus menyediakan kamar yang khusus atau tersembunyi. Selanjutnya kita belajar ke wifik hitungan ganjil, musalas 3x3. Wifik musalas 3x3 memiliki 9 kotak. 1, wifik musalas 3x3. Jadi wifik musalas 3x3 menggunakan rumus ba, to, din, wa, ba, to, din. Sebentar, sebelum mulai ke pembuatannya, batodin zahajin, batodin zahajin wahin. Ini rumus pembuatan wifik 3x3 yang disebut wifik batodin wahin. Batodin wahin, ini sebutannya batodin wahin. Karena musalas itu dibagi menjadi 5. Ada musalas batodin, ada musalas Ghazali, ada musalas Khalil Wasto, dan juga ada musalas Kholiatul Khonnah, ada musalas Mustarak. Jadi nanti satu persatu kita bahas. Yang kita bahas awal yang batodin wahin. Batodin wahid itu memiliki rumus batodin zahajil wahid. Jadi seperti ini urutan rumusnya: batodin ba, to, dal, za, ha, zaha, jim, wa, hin. Lalu rumus ini kita rubah ke abjadiyah Arabiyah. Dirubah ke abjadiyah Arabiyah. Menjadi bilangan angka.
huruf alif, ba, ta, jim, za, ha, jin, wahid. Jadi huruf alifnya di sini berarti 1, di sini ba-nya berarti menjadi 2, berarti za, ha, jin, huruf jinnya ini menjadi 3, dalnya ini 4, haknya 5, wawunya 6, zaknya 7, haknya 8, dan toknya 9. Ini adalah rumus pembuatan wifik musallas batodin wahid. Jadi terserah kita akan menggunakan wifik apa yang akan kita gunakan, entah asma Al-Quran atau asmaul husna. Misalnya kalaupun kita menggunakan asmaul husna, kita tetap menggunakan 3 unsur, batodin, za, ha, jin, wahid. Kita kasih contoh, misalkan kita menggunakan huruf Arab, menggunakan asmaul husna untuk pembuatan wifik musallas segitiga. Misalkan kita menggunakan kalimat Ar-Rahman, 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 Ar-Rahim, Ar-Rahim, dan kita menggunakan lagi satu kalimat Bismillah, misalkan Bismillah, Bismillah. Kalau kita mau menggunakan huruf Arab, kita langsung. Jadi rumus ini kita gunakan, kita ambil di kalimat Bismillah, kita taruh di kalimat awal. Bismillah, Bismillah. Nah, kalimat awalnya Bismillah, berarti harus di angka nomor 1, Bismillah. Angka nomor 1 tetap Bismillah. Terus kita ambil di angka nomor 2, berarti kalimat nomor 2-nya Ar-Rahman, Ar-Rahman. Dan kita lanjut ke angka nomor 3-nya, berarti Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim. Dan kita lanjut lagi ke angka nomor 4-nya, kita kembali ke kalimat Bismillah. Angka nomor 4, berarti di sini Bismillah, Bismillah. Kita lanjut ke angka nomor 5-nya, berarti Ar-Rahman, berarti kita langsung ke angka nomor 6-nya, berarti Ar-Rahim, Ar-Rahim. Lanjut ke angka nomor 7-nya, berarti kita harus kembali ke kalimat Bismillah, Bismillah. Berarti di angka nomor 8-nya kita harus kembali ke kalimat Ar-Rahman, Ar-Rahman. Di angka nomor 9-nya kita harus kembali ke kalimat Ar-Rahim. Ini wifik dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam musallas batodin wahin atau batodin asli. Di era Imam Ghazali, batodin itu dirubah menjadi batodin Ghazali, dan batodin wahin yang asli seperti ini. Dan untuk kelanjutan selanjutnya kita bahas nanti di batodin Ghazali menggunakan rumus yang berbeda dari ini. Setelah kita pembuatan wifik seperti ini, lalu kita pengkosaman atau mencari nama-nama kodam wifik. Setiap satu kotak wifik memiliki 8 nama kodam wifik. 8 nama kodam wifik. Nama kodam, ada 8 nama kodam.
nama kodamnya itu ada 8. Dan di sini kita harus mencari kalimat miftahnya. Miftah itu angka pertama di dalam penulisan wefik. Berarti di sini miftah dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, miftahnya tetap Bismillah karena dia berada di urutan kata pertama. Tetap di kalimat Bismillah. Huruf Bismillah ini untuk mencari mengetahui nama kodamnya, huruf Bismillah itu harus kita rubah menjadi abjadiyah Arabiyah atau hitungan Arab. Ba ini termasuk 2. Dalam hitungan Arab ada abajadun, hawazun, hatoyakun, lamanun. Kita harus mengerti di situ. Jadi ba ini 2. Ba 2. Di sini ada kalimat huruf sin. Sin dalam hitungan Arab 60 dan mim itu 40, alif 1, lam 30, lam 30, hak 5. Kita tambahkan 2 tambah 60, 62 tambah 4, mim 40, 60, 100, 102, 102, 103, 103, 133, 163, 163 ditambah 5, 168, 168. Total wefik Bismillah di sini 168 untuk pembuatan kalimat Bismillah yang seperti ini. Dan untuk mihlaknya, mihlak angka terbesarnya kita tetap menggunakan abjadiyahnya di angka 9. Berarti ar-rahim tetap menjadi abjad, tetap menjadi mihlaknya. Dan ini untuk pembahasan ini kita bahas di lain waktu agar tidak terlalu menumpuk di pikiran, jadi satu persatu. Dan bisa juga kita membuat wefik Bismillah ini kita jadikan angka dulu. Misalkan ba kayak tadi contohnya, ba ininya 2, ba 2, itu kita jadikan angka abjadiyah Arabiyah semuanya. Untuk ketika kita dijadikan abjadiyah Arabiyah untuk huruf Bismillah, berubah tata cara untuk menjadikan wefik Bismillah dengan abjadiyah Arabiyah. Kalimat Bismillah dalam huruf abjadiyah Arabiyah itu ada hurufnya ba, sin, min, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, terus lagi alif, lam, ro, ha, ya, mim. Kita rubah menjadi abjadiyah Arabiyahnya. Untuk huruf alif ba 2, ba-nya 2, sinnya sin 60, sinnya 60, mimnya 40, alifnya 1, lamnya 30, lam 30, 30, hak 5, alif 1, lam 30, lam 30, rok 200, rok 200, terus hak hak 8, mim 40, nun 50, alif 1, lam 30, za 7, hak 8, ya 10, mim 40. Jadi semua total huruf ini kita jumlahkan menjadi 1. Kita menggunakan kalkulator.
Tidak usah. 60 tambah 40 102, 102 103, 103 tambah 60, 103 tambah 60 berarti 163, 63 ditambah 5 68, 68 69, 69 99, 99 tambah 200 berarti 399, 399 399 407, 407 tambah 90, 497, 498, 528, 528 tambah 15, 258, 273, 73, 473, 473 ditambah 10. Nah, ini untuk membuat contoh agar mudah karena tidak ada kalkulator juga. Untuk lebih mudahnya seperti ini saja. Semisal huruf bismillah tadi total wefik-nya kita jumlahkan menggunakan kalkulator. Semisal 600, semisal 650, 650. Dengan rumus untuk mencari miftahnya, untuk mencari miftah wefik musallas batodin wahin, itu kita mencari miftahnya dikurangi 12 dibagi 3. Jadi total wefik dikurangi 12, dikurangi 12 dibagi 3 sama dengan miftah. Miftah sama dengan miftah. 650 dikurangi 12 hasilnya 638. 638 kita bagikan 3. 638 kita bagikan 3. 600 bagi 3 nya 200. 200 yang 38 bagi 3 berarti 12. 212 memiliki sisa 2. Sisa di dalam ilmu wifik disebut jabar. Jabar atau bilangan sisa. Di sini memiliki jabar 2. Dan tata cara pembuatan wafiknya 212. Kita mulai dengan rumus seperti ini. 212 di nomor satunya, di nomor 2-nya kita tambahkan satu angka 213, dan di angka nomor 3-nya kita tambahkan satu angka 214, dan di angka nomor 4-nya kita tambahkan satu angka lagi 215. Di angka nomor 6-nya nomor 5-nya kita tambahkan satu angka lagi 216. Di angka nomor 6-nya kita tambahkan satu angka lagi 217. Dan untuk bilangan miftah atau jabar dalam rumus musallas batodin wahin kita tambahkan di kotak 7. Yang tadinya 217 kita tambahkan 2 menjadi 217, 18, 19, 217, 18, 19, 20 berarti menjadi 219. Seharusnya di sini 218 berarti menjadi 220. Di sini menjadi 220. Ditambahkan di kotak 7 setiap jabarnya atau sisa dari bilangan hurufnya. Dan dilanjutkan di sini 221. Lanjutkan di sini 222. Untuk mengetahui sebuah wefik benar atau salahnya, kita menjumlahkan ke arah baik ke kanan ataupun ke bawah. Ke sini. Ini ditambah ini hasilnya harus 650, dan ini ditambah ini hasilnya juga harus 650. Ini ke sini juga hasilnya harus 650. Ini ke sini hasilnya juga harus 650, dan ini ke sini juga hasilnya harus 650. Ini ke sini hasilnya juga harus 650. Ini ke sini juga hasilnya harus 650. Kalau kita sudah menemukan hasil yang sama dalam penjumlahan setiap kotak, berarti sudah benar pembuatan wefik kita. Dan tinggal kita melanjutkan dengan mencari nama hodam wefik
dan itu kita lanjutkan di pelajaran berikutnya. Untuk hari ini sekian dulu untuk pelajaran hari ini, dan untuk pelajaran yang lainnya mungkin di lain kesempatan atau di lain waktu bisa kita lanjutkan kembali. Cukup sekian akhir kata dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya atau ada salahnya. Kami akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.